Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abadil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Hikmah PN Tanjung Balai Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, Allah. Kajian kita kisah awanah sampai di wa alaika bisyafa'ati likulli man sa'alaka an tashfa'alahu fi hajatin ila akhirih. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia, wassuhada, wassalihin, wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Ya Said Muhammad bin Arabi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa sallallahu sayyidina al-imam as-sayyid Abdullah bin Arabi Al-Haddad sahibir risalatil muawanah, amadana Allahu bimadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala As-Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad fi kitab Risalatil Muawanah wa alaika bisabati likulli man sa'alaka an tasfa'alahu fi hajatin ila man laka inda wujah. Hendaklah engkau menolong. Syafa'ah itu artinya menolong setiap orang yang memintamu untuk ditolong, disyafaati untuk urusan di dunia ini. Minta tolong untuk di dalam menunaikan satu hajat kepada seseorang yang mana engkau ada kedekatan atau punya kuasa terhadap orang yang ingin dituju oleh orang yang minta tolong ke kita itu. Fa inna Allah ya selalu, jadi maksudnya ada orang minta tolong, Pak tolonglah saya ini nak ketemu Bapak Fulan, tapi saya ini macam ada kebutuhan, tapi dia tu tak tahu saya ini bapak lah yang atasannya, atau bapak inilah kenalan baiknya, tolonglah hajat saya ini tolong disampaikan. Nah iyalah, itu kita hendaklah kita menolongnya. Jangan tahu masalah kau sendiri aja sanalah. Tapi itu kalau sifatnya memang tidak maksiat. Ini minta tolong tapi sifatnya ini apa? Tidak fair, ya. Minta tolong tapi ada unsur nyogoknya dan sebagainya, minta tolong tapi yang bukan haknya. Tapi ini memang betul-betul orang nak tolong, nak ketemu seseorang yang dia tak kenal, tak apa, tak mungkin, susah untuk bisa ketemu dan hajatnya bisa dipenuhi kecuali pertolongan kita menjadi penengah. Tolongan kita tolong
Bang, tolong ya, ada orang nak ketemu nih, bantu dia ya. Di kawan saya tuh, tetangga saya. Iyalah, ini namanya syafaat. Kita kalau kita bisa, kita tolong dia. Fa innallaha yas'alul 'abda an jahihi. Fa innallaha yas'alul 'abda an jahihi. Sesungguhnya Allah akan mempertanyakan kepada hamba kedudukan, pangkatnya akan dipertanyakan. Kau dulu pangkatmu jadi ini, jadi ini, jadi ini. Kau gunakan untuk apa? Itu pasti akan ditanyakan sama Allah. Jangan dikira tak ditanyakan. Di dunia ini senang-senang dia dapat pangkat, dapat jabatan. Di akhirat ditanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kama yas'aluhu an mali, seperti Allah nanti akan mempertanyakan di akhirat tentang harta yang dimiliki oleh seseorang. Ada orang kaya, itu akan ditanyakan, hartamu kau dapat dari mana, kau gunakan kemana. Pangkat juga gitu. Nah, ini kemarin kita sudah bahas, kita ulangi karena ada poin terakhir yang belum kita selesaikan. Pangkat juga akan ditanyakan, macam mana kau bisa mendapatkan pangkat tersebut dan kau gunakan untuk apa pangkat tersebut. Apa tak bahaya ini? Woi, bahaya. Dan sementara hal seperti ini kadang-kadang tidak diperhatikan oleh para ahli-ahli dunia. Orang-orang yang ahli dunia tak mikir gitu, yang penting aku jadi. Itu masalah besar nanti di akhirat. Di akhirat akan ditanyakan, kau dapat pangkatmu ini dari mana? Kau gunakan untuk apa? Seperti harta kayak gitu. Kaya silakan, tapi tengok kayamu itu dengan cara apa? Ya, dengan cara-cara yang haram. Ya selesailah. Baru dapatnya dari mana saja sudah sangkut. Sudah tidak lulus di dalam hisapnya. Apalagi nanti digunakan kemana. Sekarang ada orang, istilah orang, uang dapatnya dari jin, habis untuk setan. Ini dia entah kerja apa, duit tak betul, tak jelas dapat dia, habis untuk setan. Untuk setan apa? Pergi ke diskotik, tak mabuk, entah apa, poya-poya, tahu habis saja duit. Mak, segitu banyak habis. Iyalah, duit ada berkah, ya. Dapatnya dari jin, dihabiskan untuk setan. Itu nanti semua kayak gitu dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Pangkat juga gitu. Makanya para sahabat nggak ada yang ngotot untuk menjadi pemimpin. Aku aja yang jadi. Kayak gitu. Apalagi macam mana caranya aku jadi, pokoknya kita harus jadi nih. Menggunakan cara-cara yang tidak halal, menggunakan cara-cara yang zalim. Nak jadi saja sudah sangkut nanti pertanyaan dari Allah SWT, tanggung jawabnya. Jadinya dengan cara yang tak betul, ya. Setelah itu digunakan lagi tak betul lagi, habis di akhirat. Di dunia macam jadi orang hebat. Di dunia itu macam jadi orang hebat, tapi di akhirat akan jadi orang sengsara. Menjadi pemimpin itu bisa jadi ladang pahala yang luar biasa, bisa menjadi ladang dosa yang luar biasa, tergantung. Ya. Jadi ibadahnya seorang pemimpin itu lebih utama daripada ibadahnya rakyat biasa. Karena dia ibadah sendiri juga mikirin rakyatnya, pahalanya lebih besar. Di sisi lain, dosanya juga lebih besar kalau tidak bisa menggunakan dengan semestinya. Hati-hati. Kita belajar politik juga, tapi belajar adab, agama ini harus belajar juga. Jadi ada remnya, ada nanti. Jangan asal jadi aja tak mau tahu. Politik, uang, dia jadi kebiasaan. Itu semua ditanya sama Allah nanti di akhirat tuh. Kau macam mana kau bisa jadi? Sebetulnya orang tuh tak nak biling kau, tapi berhubung kau kasih tam. Jadi setelah itu tinggal dia bayar utang, putar sana putar sini, kacau balau, potong sana potong sini. Aduh, itu hanya kebagian sesaat saja itu. Tanggung jawabnya luar biasa. Kita ini orang beriman, ya, kita yakin ada hari kiamat nanti, ada hari pertanggungjawaban. Silakan jadi pemimpin, tapi yang adil, yang jujur. Jadinya dengan cara bagus, ya, digunakan dengan yang bagus. Mantap.
pahalanya besar jadi pemimpin itu, ya. Itu tadi. Nah, tapi itulah berat, ya. Illa man rahimahullah, kecuali Allah, orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kau jadi adil. Wah, gitu. Baru ngeri. Wa idza tawajjaha ala 'abdin wa idza tuwajjiha ala 'abdin syai'un min al-hudud wa idza tawajjaha ala 'abdin syai'un min al-hudud asy-syar'iyyah ka hadis zina wa syariqah fadar an tasfa'alahu fa inna syafa'ata bil hudud ghairu jaizah. Kalau ada orang yang datang minta disyafaati, Pak, ini urusan hudud hukum, sebelumnya dia ini dihukum potong tangan umpamanya, atau kalau negara kita ini penjara, mestinya ini vonisnya 10 tahun, tapi dia datang, Pak, tolonglah Pak, sampaikan ke orang tuh, itu kan kawan kecil, mulai kecil dulu Pak Hakim tuh atau Pak Jaksanya, itu kan kawan Bapak, tolonglah Pak Jaksanya, tolong ini saya jangan 10 tahun lah, padahal itu sudah mestinya dia berhak itu 10 tahun. Nah, di sini ayolah, gampang lah kalau aku bilang lah sama kawan aku itu, Pak ini tolong Pak ya, si fulan ini jangan 10 tahun ya, 5 tahun aja. Oke lah sama kawan, siap, tak apa, kata dia. Ini namanya syafaat, tapi haram, tidak boleh. Nah, kalau ini hukum Islam, maunya mestinya tangannya dipotong, kemudian ada kedekat, Pak tolong Pak ini Pak, jangan sampai apa ya, dihadut hudud tangannya dipotong ya. Atau zina yang mestinya dirajam jadi nggak jadi dirajam, mestinya dicambuk jadi tidak dicambuk, haram. Mensyafaati yang seperti ini, menolong hal seperti ini, itu haram. Pak, itu sebenarnya sudah final, itu sudah mesti hukumnya memang berhak itu maksudnya, tapi karena dia nego sama orang tadi yang memberi hukuman, akhirnya karena dia kawan, kedekatan atau atasannya, maka akhirnya hukumnya diringankan atau ditiadakan. Woi, macam mana kayak gini praktek di zaman sekarang ini? Waduh, macam mana coba? Dan yang repot itu sudah menjadi suatu kebiasaan, sudah dianggap biasa, macam tak dosa. Di akhirat dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita nih tak ikut-ikut, nak bantu orang aja biar hukumannya tak jadi atau diringankan. Tapi kalau kau memang berhak begitu, aku tak sanggup nak bantu sehingga engkau jadi tidak dihukum sesuai yang semestinya. Ini haknya Allah. Kalau memang kau berhak dipotong tangan, ya berhak potong tangan. Ya selesai, aku tidak mau berikut campur dalam masalah ini. Aku tidak berhak untuk menolong seperti ini. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mabuk, dia harus dicambuk. Aku pun tidak bisa mensyafaatimu sehingga kamu tidak dicambuk. Gak bisa, dosa, walaupun aku hanya sekedar menyampaikan kepada bawahanku ataupun atasanku ataupun kawanku itu tadi yang dia menjatuhkan hukuman. Aku tidak boleh yang seperti haram, tidak boleh. Baidza sabata syafa'atan fa uhdita laka bisababi hadiyah fala taqbal wa inna rasya. Kalau engkau menolong seseorang, ya, kemudian engkau diberi hadiah sebab engkau menolongnya tadi, ya, memberi syafaat kepadanya tadi, fala taqbalha, jangan kau terima hadiah itu. Kata al-Imam, fa innaha rasya, sesungguhnya hadiah itu adalah sogok, ar-rasi wal murtasi finnar. Kata Rasulullah, orang yang nyogok, yang terima sogokan, dua-duanya masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi dia nolong, mestinya ini dijatuhi hukuman 10 tahun. Kamu tolong Pak,
janganlah sampai 10 tahun Pak, tolong kalau bisa bebaskanlah. Bebas sekali tak bisa lah, kau salah, kurang mungkin. Yang aku bilang nanti dengan kawan aku, bang, ini tolong jangan 10 tahun ya, kasih 2 tahun saja atau 4 tahun saja, dipotong 6 tahun hukuman, padahal mestinya dia berhak segitu. Atau tadi secara hukum Islam, udah akhirnya deal, hasil keputusan jadi tidak 10 tahun. Kemudian si orang ini tadi yang minta tolong, dia ngasih hadiah apapun ya, kasih handphone, ngasih duit, fala taqbalha, kau jangan terima itu, fa inna rasya riswa. Ini sudah nolong sana dosa, nerima lagi tambah dosa, double dosanya. Sudah menolong orang yang mestinya berhak untuk dihukum jadi lebih ringan, mestinya lebih berat, atau jadi tidak dihukum lagi, dosa satu, dosa lagi kedua nerima sogoan itu, riswah itu tadi, 2 dosanya. Yang satu dosanya yang gimana? Dia mensyafaati seseorang tetapi bukan sesuatu hal yang dosa, ya. Momennya ada hal yang minta tolong, tetapi bukan yang sifatnya hudud atau hukuman tadi. Dia butuh keperluan apa, tak kenal, kemudian minta tolong. Akhirnya orang yang diminta tolong itu karena kenal baik, Pak tolonglah ini Pak ya, dia butuh ini. Oh iyalah, tak apalah, nanti saya selesaikan tuh urusannya. Ini bukan urusan dosa nih, menolongnya dapat pahala nih, menolongnya, ya, karena bukan sifatnya hudud. Tapi ketika sudah sana selesai, urusan mereka selesai, yang minta tolong tadi, kemudian dia ngasih hadiah, inilah terima kasih Pak dibantu kemarin, Masya Allah, udah selesai semua acara saya nih, dah hajat saya dah selesai, inilah terima kasih ya, tinggalkan di amplop. Buka merah-merah, ada 20 keping, wah kan. Hei, kata Imam Said Abdul Rahman, fala taqbal, kau jangan terima. Itu sebetulnya ini adalah bersifat menjadi sogoan, ya, terima kasihnya itu jadi sogoan, pakai duit, nolong saja yang ikhlas gitu. Nah, yang repot ini sebelum ditolong udah ngasih duit duluan. Ini tambah jelas sekali katanya, tolong Pak lah bantu saya, dia punya aja nih, tapi saya tak kenal lah sama dia tuh, tolonglah. Itu padahal hal yang biasa yang bukan sifatnya hudud. Udah dikasih duit, kasih duit dulu, iyalah nanti lah aku telepon dia, gampang, telepon selesai urusan. Sogok nolongnya karena bukan sifatnya hukuman, bagus sebenarnya berpahala. Tetapi ketika di sini menerima sogoan itu di hadiah itu tadi, memang hasilnya aja. Masa dia bilang Pak ini Pak sogoan Pak, ya tidak mungkin lah bilang gitu. Tak ada cerita Pak ini Pak untuk beli apa, bensin entah apalah, tak tahu namanya kan, untuk anak-anak lah, untuk apa, untuk jajan. Takkan Pak ini Pak sogoan sikit aja, tak mungkin dibilang gitu. Tapi bahasanya kan dipelintir. Namanya bir itu walaupun ditaruh di dalam wadahnya susu, tetap dia jadinya bir saja. Bir ditaruh di botol kecap, apa namanya? Ya bir saja, walaupun ada capnya, cap botol kecap bangau, tapi tetap dalamnya bir, ya tetap haram hukumnya, tidak boleh. Itu yang susah nih, kalau udah dikasih duit merah-merah berkeping-keping, apalagi saya keponak ditolak, aduh macam mana nih? Ar-rasib al-murtasi binar. Kalau orang tak imannya kuat, mana bisa nolak tuh, tak bisa. Iya, kalau mau dikasih 10.000 bisa dia tolak lah, 10.000, kalau 10 juta macam mana nak nolak? Ini manusia-manusia pilihan saja yang bisa nolak kayak gitu, ya. Nah, itu. Dan urusan sogok mojogok ini kayak udah hal biasa zaman sekarang nih, macam tak ada dosa lagi. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu kita jangan macam gitulah, jangan macam gitu. Sikit-sikit tak sogok Pak, biar lancar sogok, masuk sekolah pun pakai sogok. Kok jadi apa? Hah? Sekolah ini
nak jadi orang berpangkat sogo, ini sogo, ini sogo. Itu sudah pakai ilmu setan semuanya. Ya, tapi bagaimana kok itu dilakukan? Tak usahlah, kalau yang sudah terlanjur taubat sama Allah, tak usah diulang lagi. Sudah apa adanya saja. Jadi ya sana, nggak jadi ya sana, sudah. Terserah. Karena menyelamatkan diri kita di akhirat itu jauh lebih penting daripada suksesan yang hanya sifatnya dunia tetapi dengan cara zalim. Udah. Mana bisa sekarang ini semua harus pakai uang. Kalau nggak uangnya dia sudah terserah. Ya, masa aku harus terjun ikut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mau ya sono, nggak mau ya sudah. Itu. Kok harus pakai uang nyogok-nyogokan lagi? Berapa untungnya kalau kita sudah nyogok duitnya keluar, dosa lagi, kan bodoh namanya. Duit keluar dosa. Apa tak bodoh namanya? Ya kalau duit keluar dapat pahala, pandai. Duit dah keluar jadi dosa. Masuk neraka kok bayar? Mau? Gratis loh, kita tak mau. Ar-rasi wal murtasifin. Nah, orang yang nyogok dengan yang disogok, dua-duanya neraka. Berarti kan dia nyetor duit tapi untuk beli tiket masuk neraka, jadinya kan rugi. Tidak berpikir secara sehat. Ya, kadang-kadang orang-orang ahli dunia nggak pikir demikian. Maka itulah pentingnya kita tuh berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, agar kita ini selalu diingatkan, kita baca nasihat-nasihat karangan para aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak kebablasan. Wa alaika bi tabassum fi wujuhil mu'minin wa talaqatil wajhi wa izaril bishr lahum. Dah ganti tema lagi. Hendaklah engkau selalu tersenyum di hadapan kaum muslimin. Maksudnya murah senyum. Hendaklah engkau ini murah senyum di hadapan orang-orang yang beriman. Wa talaqatil wajhi izaril bishr lahum. Jadi selalu wajahnya berseri ceria, menampakkan keceriaannya di depan mereka. Ini akhlak loh, luar biasa ini. Akhlaknya Nabi ini. Watibil kalam maum, dan bagusnya perkataan dengan mereka. Murah senyum, wajah ceria, ngomongnya bagus. Wayalinil jani wa khifdil jinahi lahum. Terus tak usah ini begini gitu. Oh gini, tak usah gitu. Slow, tawadu, rendahkan sedikit, tak usah BG. Senyum, banyak senyum. Jadi orang muka macam ketemu siapa tak pernah senyum. Macam malaikat Malik pula tak pernah senyum. Itu kalau penghuni neraka, ketemu Rasulullah senyum dia. Kalau penghuni neraka disenyum-senyum, tak ada cerita para ahli dosa, tak ada senyum. Jadi semua orang-orang beriman masam aja muka. Itu orang, Masya Allah, tak bagus seperti itu. Ibadah rajin, tapi saya ketemu muka masam, ketemu muka masam, ketemu muka masam. Kau nak di surga sendirian kan? Karena orang di surga itu senyum, gitu Pak. Tanda orang-orang soleh itu dia murah senyum, enak gitu tak. Wajahnya kaku gitu. Kenal padahal itu, tapi macam tak ada, melawat senyum pun tak ada, macam tahu kaku betul. Jangan gitu. Ini kita kecuali dengan orang-orang kafir harbi, tegas saya. Dengan orang kafir musuh harbi senyum-senyum. Dengan orang Islam ini muka dia angker terus. Jadi ceria wajahnya. Rasulullah kan begitu. Rasulullah wajahnya ceria bukan masam aja. Oh, orang zaman sekarang banyak duit, pun muka dia masam. Kalau tak banyak duit, tak ada duit, banyak utang mungkin masam. Ini banyak duit, masam juga. Tak bisa bedakan. Lagi banyak dia sama tak banyak duit, tak bisa bedakan. Memang muka dia pemasam muka dia. Ngomong tibil kalam, ngomong tu yang enak, pelan, enak. Dardor ngomong dia. Woi, engkau ni kok
tak usah gitulah kaum muslimin. Tengok Rasulullah mana ada gitu. Terus tak usah beging. Waduh, gaya dia boleh lah jalan. Macam latihan dulu dia nak jalannya macam mana. Slow aja, tak usah. Hifdzul jinah itu merendahkan sayap, tak usah. Macam nak terbang. Wah gitu. Hifdzul jinah itu turunkan sayapmu tu turunkan. Maksudnya tak usah gitu. Macam ayam tu kalau nak gini kan. Ayam kalkun Pak tahu? Wah tu. Gini nih ayam kalkun tu. Mak sombong kali, macam ayam kalkun aja engkau nih. Ayam kalkun tu kok. Memang. Jangan macam ayam kalkun orang Islam. Kemudian qala Allah Ta'ala li nabi wahfid janahaka lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala bersabda berfirman untuk nabinya, wahfid janahaka lil mu'minin, turunkan sayapmu bagi orang-orang yang bermaksudnya itu tadi harus rendah diri, tak usah sombong. Baru pakai seragam aja dah sombong. Masuk ke rumah ganti pakai sarung, tak usah pakai seragam, tak nampak dah sombongnya. Jadi pakai sarung aja lah, biar susah nak sombong Pak kalau orang pakai sarung. Orang pakai sarung nak sombong susah. Coba pakai seragam yang gagah, senang aja. Jadi kadang-kadang pakaian itu memicu orang untuk sombong tuh. Kadang-kadang gitu gara-gara pakaian tuh. Coba lepas pakai kaos aja, pakai sarung dah. Cuman nak sombong lagi. Kau ni siapa? Tak bisa, susah nak sombong kalau pakai sarung, pakai kaos. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah engkau meremehkan satu kebaikan walaupun itu kecil. Tak usah remehkan. Walaupun hanya engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Dompet baru hilang, ketemu sama kawan-kawan, bisa tak ceria? Dompet baru hilang, waduh dompet hilang, ketemu nak kena ceria saja. Susah. Masal apa? Dompet baru hilang ke? Nampak kali. Iyalah. Atau lagi kena potong gaji kali. Jadi setelahnya itu namanya wa in tusibka khasasatun fatajammali. Kalau engkau ditimpa kesusahan, dia ada pakai ha fatahammali dengan atau pakai jim fatajammali, beda artinya. Kalau fa in tusibka khasasatun fatahammali, kalau engkau ditimpa kesusahan, fatahammal, maka kau harus tahan, tabah. Kalau ditimpa kesusahan, tabah, harus tabah, bahasa kita. Yang lebih hebat dari itu, wa in tusibka khasasatun fatajammali, ditambah titik satu, fatajammali. Maksud kalau engkau ditimpa kesusahan, fatajamal ini menampakkan indah, maksudnya jangan kau nampakkan kalau kau sedang susah. Itu jangan kau nampakkan. Kalau memang orang ini kena musibah, dia nampak susahnya tapi dia ini tabah, itu sudah oke. Tidak terlalu ngeluh sana ngeluh sini, tabah. Ya macam mana lagi lah, sudah begitu dia tabah. Tapi dia masih nampak kalau dia itu ada kesedihan, raut kesedihannya masih nampak, tapi dia tidak sampai ngeluh, alamat tidak ridho terhadap keputusan Allah. Yang lebih hebat dari itu, fatajammali, dia menampakkan justru nampak itu indah, seolah tidak ada masalah apa-apa, ya. Jadi tetap hawanya itu bahagia, tak punya duit padahal, tapi senyum terus. Utang banyak, senyum terus. Tapi jangan lupa utang tak bayar, bukan itu. Senyum lain, bayar utang lain. Ini tidak lupa pula utang tak bayar, senyum terus. Itu salah. Maksudnya dia tetap tegar dan tetap menampakkan keceriaan.
wa idharil bisyr lahum. Ini wa qala alaihi salatu wassalam al kalimatu thayyibu sadaqah. Rasulullah bersabda, kalimat yang bagus itu sedekah. Ngomong yang bagus itu sudah punya nilai sedekah. Ini sudah duit tak keluar, ngomongnya kasar. Aduh, dapat apa? Duit tak keluar, infak mana peloke, udah peloke bakhil, ngomongnya kasar. Lah, jauh betul dari akhlak Rasulullah SAW. Ya, al kalimatu thayyib sadaqah. Kalimat yang bagus, bicara yang bagus itu sedekah. Tapi jangan pula milih ini tok, duit tak mau keluar, sedekah dia kau cakap bagus, tapi bakhilnya minta ampun. Ngomong, ini kan sedekah, aku sedekah ngomong aja yang bagus. Oh, kau ni nak berpolitik hadis pula, kau nak bikin alasan. Tak gitu. Duit keluar, ngomong bagus. Ini asyik masuk masjid, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Besok gitu, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Buka 1 bulan kosong tong amal. Ia punya nilai sedekah. Takbir, tahmid, tasbih itu punya nilai sedekah, perkataan yang bagus. Tapi bukan ditiupkan ke tong amal itu, tong amal itu isi duit. Tuh baru betul. Jadi kalau memang dah tak punya lagi, memang ya sudah, kita ngomong yang bagus, banyakkan tasbih, tahlil, tahmid, banyakkan ya. Nah, duit tak punya, banyak berzikir agar bisa mengimbangi amalnya orang-orang kaya. Makanya para sahabat, sebagian sahabat yang ekonominya menengah ke bawah datang ke Rasulullah SAW, bisa semacam curhat sama Rasulullah. Kata beliau, orang-orang yang menengah ke bawah, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu ya Rasulullah, dia sholat seperti kita sholat. Jadi kita sholat apa dia bisa ngikut juga. Kita witir dia bisa witir, kita tahajud dia bisa tahajud, kita duha dia bisa duha. Kemudian mereka puasa seperti kita puasa juga bisa. Apa kita puasa apa? Senin, Kamis, Yaumul Bid, mereka juga bisa puasa. Tetapi ya Rasulullah, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya, kami tak punya. Macam mana kami nak nyalip di orang? Tentu orang-orang kaya tentu dia lebih dekat sama Allah, ibadahnya lebih banyak. Kata para sahabat itu, macam mana caranya kami kok bisa beriring, berlomba dengan orang-orang kaya itu? Sholatnya sama banyak dengan kita, puasanya sama banyak dengan kita, dia punya kelebihan bisa banyak berinfak. Kata sahabat, lah gini kalahlah kami ya Rasulullah, kami orang-orang miskin tak punya nih, macam mana? Nah, itu yang kemudian kata Rasulullah, likulli tahmidatin sedekah, likulli tasbihin sedekah, kemudian jadi takbir sedekah. Maka ketika memang dah tak punya apa-apa lagi, maksudnya banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tahmid, tahlil, takbir. Macam gitu. Beliau sibuk, ketika mereka sibuk cari duit, ya sini kerjanya memang tak ajak mereka, waktu kosong lebih banyak, banyakkan berzikir supaya bisa berlomba dengan orang-orang kaya gitu. Orang kaya itu untung, orang kaya itu duit Allah kasih ya, kemudian diinfakkan, dia dapat pahala. Apa tak untung? Duit Allah kasih, dia keluarkan, dia Allah kasih dia pahala. Apa tak untung? Itu manusia-manusia pilihan. Ya, rezeki dilancarkan sama Allah, bersyukurlah jadi orang-orang kaya, bersabarlah jadi orang-orang miskin. Nah, semuanya bagus, syukur bagus, sabar bagus. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi semua itu ada pintunya masing-masing, ada makamnya masing-masing. Ada makam syukur, ada makam sabar. Sampai para ulama berbeda pendapat, menjadikan satu perdebatan. Ini manakah yang lebih tinggi antara makam sabar dengan makam syukur? Sebagian ulama mengatakan syukur lebih bagus, sebagian mengatakan sabar lebih utama. Dua-duanya. Orang miskin bisa dekat dengan Allah dengan kesabarannya, orang kaya bisa dekat dengan Allah dengan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa minal ma'thur idza taqal muslimani fatasawfaha kusimat bainahuma mi'atu rahmah tis'atun wa tis'una minha li aktsarihima bisyra. Waduh, ini dia hadis Rasulullah SAW. Dengarkan penutup. Ketika bertemu dua orang muslim kemudian dia bersalaman, ya ibu, ketika bertemu dua orang muslim, bu, kemudian dia bersalaman, ya, kusimat bainahuma mi'atur rahmah, maka akan dibagi untuk dua orang ini tadi 100 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Antara dua ini dibagi 100. Tis'atun wa tis'una minha li aktsari wa bisyra. 100 itu dibagi dua, 99-nya untuk orang yang paling berseri wajahnya dengan orang berseri. Itu dia dapat 99, yang muka dia masam dapat 1. Banyak tak bedanya? Iya betul, 100 bagi dua, tapi muka masam dapat 1. Yang dia suka senyum ini 99, jangan dibikin 55, tak bisa disamakan. Orang muka masam dengan wajah ceria, wajah lembut, enak, tidak sama. Itu seperti itu. Itu ibadah, tetapi kadang-kadang kita ini tidak menganggap itu satu ibadah. Yang repot zaman sekarang nih, tengok ini akhlak nabian semua, akhlak nabi. Jadi ilmu kalau orang bilang ini ilmu tua, ilmu orang tua. Saking ini ilmu orang tua, anak muda tak ada yang ikut. Memanglah macam kampung ini tak ada anak muda, mungkin tak. Ini sebenarnya orang tua yang ngaji ini, orang muda juga ngaji ini. Jadi anak-anak muda mereka ini sudah sudah terdidik mulai usia dini, gitu. Karena untuk menjadi orang bagus itu dia bertahap prosesnya, bertahap. Seperti itu. Seperti ini kan ilmu istilahnya yang sangat penting, ya, sangat penting bagi kita. Jadi kalau ketemu salaman. Kalau nak dapat banyak 99 harus suka senyum sikit. Salaman, begini dia. Masam dah muka, salam. Kau dapat 1, aku dapat 99. Apa tak senang. Wazar an tahjar musliman li hadhi nafsik. 5 menit lagi. Hati-hatilah jangan engkau mendiamkan orang muslim karena nafsumu. Wa in iqtadat al-maslahatu ad-diniyah ajrahu. Kalau memang sebetulnya dia berhak untuk didiamkan secara agama, tapi kau ketika mendiamkan dia jangan karena nafsu, tapi karena agama, karena Allah. Jadi mendiamkan dia ini karena Allah, bukan karena nafsu kita. Aku tak nak suka, benci aku, maksudnya karena nafsunya. Tak nak lagi aku, bukan. Kalau memang orang tersebut berhak untuk didiamkan, ini berakatnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kan ada hal-hal yang memang istilahnya menuntut kita untuk tidak istilahnya dekat dengan dia, ya, yang sifatnya syar'i, yang berhubungan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tajalhu fawqa thalathati ayyam. Dan jangan kau diamkan dia, biarkan lebih dari 3 hari. Faqad qala alaihi salatu wassalam, man hajara akhahu fawqa thalathin adkhalallahu an-nara illa ayyatadarakahu Allahu bi rahmatih. Barang siapa yang mendiamkan, membiarkan, menjauhkan, ya, saudaranya lebih dari 3 hari, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka kecuali Allah memberinya rahmat.
kecuali Allah memberi cara rahmat. Jangan karena nafsu, ya, karena nafsu. Wa mahlu hadza idza kana al-hajru lit-ta'dib wa amma idza kana li-ityani batila aw tarki haqqa fala akhir lahu illa birujuhi ila al-haqq. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah kita diamkan itu lit-ta'dib, untuk memberi pengajaran adab kepada dia. Sudah 3 hari, baikkan lagi, biar dia sadar, biarkan ya, tak usah dia dulu 3 hari untuk ta'dib. Fama idza kana lidani batila aw tarkiha haqqa fala akhir lahu illa birujuhi ila al-haqq. Tapi kalau orang tersebut itu memang dia melakukan kebatilan atau dia meninggalkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, ya, atau berikan dengan hak secara umum, pada akhir lahu ila birujuhi ila al-haq, maka tidak ada batasan sampai dia kembali kepada kebenaran. Ini urusan hak dan batil. Kalau dia mau melakukan kebatilan, ya sudah, sampai engkau melakukan kebatilan baru kita bagus lagi. Sampai kau kembali daripada kebatilan tadi, kau tobat, baru kita balik bagus lagi. Kalau tak, tidak ada batasan 3 hari, tidak ada. 3 hari hanya untuk ta'dib, untuk memberi pelajaran. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.